Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 10 SMA Negeri 10 Banjarmasin. Hari ini kembali kita berjumpa dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran ini. Baiklah, hari ini masih lanjutan tentang materi teks eksposisi. Jadi kemarin kita sudah membahas sampai dengan identifikasi teks eksposisi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke pengembangan teks eksposisi. Yang pertama adalah melengkapi teks dengan argumen. Melengkapi tesis dengan argumen. Di sini ada dua istilah. Ada kata tesis dan ada kata argumen. Apa itu tesis? Nah, tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berupa pernyataan pendapat. Jadi tesis ini adalah bagian pembuka dalam sebuah teks eksposisi. Nah, tesis ini berisi pernyataan berupa pendapat. Jadi di dalam tesis itu ada pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen yang jelas. Maksudnya di sini kesimpulannya dalam melengkapi teks eksposisi, jadi di sini dilengkapi dengan beberapa pendapat yang disertai dengan alasan yang masuk akal. Jadi sekali lagi melengkapi tesis dengan argumen maksudnya adalah melengkapi beberapa pendapat dengan beberapa buah alasan yang logis atau masuk akal. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Apa maksudnya? Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dan teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks asli. Maksudnya adalah menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Maksudnya di sini kalian boleh menggunakan atau menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda, tetapi pengembangan tersebut harus sesuai dengan isi teks yang asli. Jadi harus sama, harus berhubungan. Jangan sampai pengembangan tersebut berbeda dengan teks aslinya. Kemudian yang berikutnya adalah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kita mulai dengan struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis. Tesis tadi adalah pernyataan pendapat. Kemudian argumentasi adalah alasan. Kemudian penegasan ulang. Jadi di bagian akhir ditegaskan ulang kembali tentang tesis dan argumentasi tadi. Kemudian kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama adalah istilah. Dalam teks eksposisi nanti terdapat kata-kata istilah ya. Jadi penggunaan kata-kata istilah. Kemudian adjektiva, kata sifat, afiksasi, proses pengimbuhan atau proses pemberian imbuhan pada kata dasar. Kemudian verba itu maksudnya adalah penggunaan kata kerja. Pronomina itu penggunaan kata ganti. Kata ganti itu banyak ya, ada kata ganti orang pertama tunggal dan orang pertama tunggal misalnya seperti saya, kemudian aku, kemudian orang kedua tunggal seperti kamu, Anda, saudara, dan orang ketiga jamak seperti orang ketiga tunggal seperti dia. Kemudian ada juga nanti orang pertama jamak. Orang pertama jamak itu kami, kita. Orang kedua jamak itu kalian. Orang ketiga jamak itu mereka. Jadi sekali lagi tunggal, aku, kamu, dia. Kalau yang jamak, kami, kalian, mereka. Kemudian konjungsi itu penggunaan kata penghubung ya, penggunaan kata penghubung dalam teks eksposisi. Nah, itulah yang dinamakan dengan kebahasaan teks eksposisi. Kemudian penyusunan teks eksposisi, langkah penyusunan teks eksposisi dan penyuntingan teks eksposisi. Kita mulai dari langkah penyusunan teks eksposisi. Yang pertama adalah menentukan topik atau tema. Jadi setiap mengarang pasti kita harus yang pertama lakukan adalah menentukan topik atau tema. Kemudian yang kedua adalah menentukan tujuan penulisan. Apa tujuan penulisan kalian? Kemudian membuat kerangka teks atau membuat kerangka karangan. Mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Di sini sudah mulai masuk kepada mengembangkan kalimat utama dan kalimat penjelas.
di dalam karangan kalian, kemudian menuliskan teks eksposisi secara padu, secara berhubungan, secara berkesinambungan ya. Jadi antara kalimat satu dengan kalimat yang lain yang kalian tulis itu memiliki keterkaitan atau hubungan. Kemudian yang berikutnya adalah penyuntingan. Penyuntingan itu adalah kegiatan, proses, cara, perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Nah, kegiatan penyuntingan ini nanti dilakukan setelah kalian sudah selesai menulis teks eksposisi. Kemudian setelah selesai menulis karangan atau tulisan, kemudian kalian membaca kembali, mencermati, dan nanti setelah itu kan akan menemukan mungkin ada kekurangan atau kesalahan. Nah, itu kemudian kalian perbaiki. Jadi kalau ada yang kurang kalian tambahi, kalau ada yang salah kalian perbaiki, supaya nanti hasil tulisan kalian itu benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Atau kalau dari kebahasaan memang sesuai dengan tata baku bahasa Indonesia. Nah, itu yang dinamakan dengan penyuntingan. Nah, untuk materi lanjutan teks eksposisi untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan sambung lagi di materi-materi yang lainnya. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.